Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Farida Yudangningrum, STMT. Perkenalkan nama saya Muhammad Anita Purwitatmojo, NPM 246466006. Dan pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai kondisi dan penanganan jalan perlintasan langsung atau JPL 96 Jalan Kapitan Patimura yang berada di wilayah Kota Pekalongan. Paparan ini saya susun sebagai bagian dari upaya untuk memahami lebih dalam terkait aspek keselamatan, lancaran lalu lintas, serta tantangan yang dihadapi pada perlintasan sebidang antara jalan dan jalur kereta api, khususnya di titik JPL 96 yang akan menjadi salah satu titik strategis di wilayah ini. Melalui paparan ini, saya akan menyampaikan beberapa poin utama, mulai dari tinjauan lokasi, kondisi existing, analisis permasalahan, hingga usulan penanganan atau saran yang dapat dipertimbangkan ke depan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Latar belakang. Satu, pertumbuhan kendaraan pribadi menimbulkan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Dua, perlintasan sebidang memiliki resiko yang tinggi. Tiga, JPL 96 sering terjadi antrian dan potensi kecelakaan yang tinggi. Empat, pentingnya evaluasi keselamatan dan infrastruktur. Rumusan, batasan, dan tujuan. Rumusan masalah. Satu, bagaimana kondisi existing JPL 96? Dua, bagaimana upaya peningkatan keselamatan dan batasan masalah? Satu, fokus pada JPL 96, aspek keselamatan jalan dan rel. Tujuan, yaitu untuk menganalisis faktor keselamatan dan menyusun strategi mitigasi. Kemudian landasan teori, jalan rel. Satu, geometri jalan rel disesuaikan dengan kecepatan dan ukuran kereta. Kedua, komponen lebar rel, kelandaian, lengkung, pelebaran, dan peninggian. Tiga, komponen struktural seperti rel, pantalan, penambat, sambungan rel, dan wesel. Kemudian landasan teori, perlintasan kereta api. Satu, perlintasan sebidang, yaitu persilangan antara rel dan jalan. Kedua, secara teknis, menurut PM 36 tahun 2011, kecepatan kurang dari 60 km per jam, jarak pandang cukup. Tiga, harus dilengkapi rambu, marka, lampu isyarat, dan petugas. Kemudian ada metode pengamatan. Satu, lokasi berada di JPL 96, Jalan Kapten Patimura, Kota Pekalongan. Dua, jenis deskriptif kualitatif. Tiga, teknik observasi, wawancara, dan dokumen. Keempat, analisis yaitu meliputi reduksi data, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Kemudian ada kondisi existing perlintasan JPL 96. Satu, jalur ganda, lalu lintas padat yaitu dengan 86 kereta per hari. Dua, banyak perlengkapan tidak tersedia seperti rambu, marka, isyarat suara. Ketiga, penempatan petugas di sub ada tiga shift dengan 8 jam kerja. Kemudian keempat, ada rencana jangka panjang yaitu dengan pembangunan flyover atau jalingkut. Kemudian ada kelengkapan infrastruktur perlintasan sebidang. Kelengkapan infrastruktur perlintasan sebidang itu ada perlengkapan jalan. Pertama ada rambu larangan. Seperti nomor satu A. Ada rambu larangan berjalan terus, wajib berhenti sesaat dan meneruskan perjalanan setelah mendapat kepastian aman dari lalu lintas arah lainnya. Itu nomor stop dengan kondisi yang ada dan baik. Namun ada sedikit stiker. Kedua, nomor 5C adalah rambu larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Itu kondisi existing tidak ada. Yang ketiga ada nomor 1C adalah rambu larangan berjalan terus pada persilangan bidang lintasan kereta. Itu kondisi existing ada, tapi kurang layak. Kemudian untuk nomor 1C adalah rambu larangan berjalan terus pada persilangan bidang lintasan kereta api jalur ganda. Itu wajib berhenti saat untuk mendapatkan kepastian aman. Untuk kondisi existing ada.
Di antara ada nomor 12 adalah rambu larangan berupa kata-kata, yaitu berhenti tengok kiri dan kanan sebelum melintasi rel untuk kondisi existing ada. Kemudian ada kelengkapan informasi perlintasan bidang berupa perlengkapan jalan yaitu yang berupa marka. Satu ada marka membujur adalah garis utuh sebagai larangan kendaraan untuk melintasi garis tersebut kondisi existing tidak ada. Dan ada marka melintang adalah tanda garis melintang batas wajib berhenti kendaraan sebelum melintasi jalur kereta api dengan kondisi asing tidak ada. Kemudian ada marka lambang adalah tanda lambang yang dilengkapi dengan tulisan KA sebagai tanda peringatan ada ulasan dengan jalur kereta api dengan kondisi asing ada namun kurang layak. Kemudian ada pita penggaduh adalah sebagai bangunan yang memiliki lebar 2,5 cm dengan tinggi 4 cm yang berfungsi agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya sebelum memasuki silangan sebidang. Untuk kondisi existing sudah ditampilkan. Kemudian ada median adalah bangunan pemisah perlajur. Bangunan median minimal 6 meter dengan lebar 1 meter pada dua lajur dan dua arah dan kondisi existing yang tidak ada. Kemudian ada isyarat lampu adalah unit lampu yang terdiri dari sepasang lampu merah berkedip apabila menyala dapat memberikan perintah kepada pengguna jalan untuk berhenti. Ini tidak ada. Kemudian ada isyarat suara adalah pemanggil suara yang mengeluarkan bunyi dua nada secara bergantian. Bunyi nada tersebut memberikan peringatan kepada pengguna jalan yang akan melintasi perlintasan sebidang bila ada kereta api yang akan melintas. Kemudian ada karakteristik jalan rel atau pada JPL 96. Pertama ada tipe rel yaitu dengan UIC 54 atau R54 dengan karakteristik yang kuat dan umum digunakan di Indonesia. Kedua ada penambatan yaitu dengan eklip, elastis dan tahan korosi. Tiga ada bantalan yaitu berupa beton yang awet dan tahan terhadap beban yang sangat berat. Yang kemudian keempat ada sambungan yaitu menggunakan las termit dan baut. Kemudian yang kelima ada plat landas dengan rubber pada bantalan beton. Kemudian ada permasalahan lalu lintas. Yang pertama, pada lalu lintas yang tinggi, terutama pada saat jam sibuk baik di pagi hari maupun di sore hari. Kedua, ada kendaraan yang menerobos sebelum palang pintu tertutup, sehingga rawan terjadinya kecelakaan. Kemudian tidak ada median, sehingga terjadi lawan arah saat buka palang. Terakhir, ada permukaan jalan yang rusak dan retak, sehingga meningkatkan resiko kecelakaan yang tinggi. Dengan identifikasi bahaya JPL 96, satu, kendaraan menunggu di lajur lawan arah. Dua, tidak ada marka jalan dan pita penggaduh. Tiga, jalan berlubang dan retak. Keempat, bangunan warga yang mengganggu pandangan bebas yang berdiri di sekitar lintasan. Kesimpulan yaitu, pertama, banyak perlengkapan keselamatan lalu lintas yang belum tersedia. Dua, resiko kecelakaan tinggi, terutama saat volume lalu lintas padat. Ketiga, solusi jangka pendek yaitu ada petugas dan juga sosialisasi. Untuk solusi jangka panjang itu pembangunan flyover atau jalan lingkut. Untuk saran kedepannya itu pertama lengkapi saran terlebih dahulu seperti rambu, marka, lampu, pita penggaduh dan median. Kedua, koordinasi lintas instansi atau lintas sektor untuk pembangunan jangka panjang. Yang ketiga, lakukanlah sosialisasi keselamatan lalu lintas harus terus gencarkan secara rutin agar keselamatan lalu lintas selalu terjaga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.